Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, kemana akan pergi setelah kematian datang menjemput? Apa yang sebenarnya terjadi ketika nafas terakhir berhembus? Apakah semua berakhir begitu saja? Ataukah justru kehidupan yang sesungguhnya baru dimulai? Kematian adalah satu-satunya kepastian yang tidak dapat dihindari oleh siapapun. Kaya ataupun miskin, muda ataupun tua, kuat ataupun lemah, semua akan menghadapi pintu yang sama. Namun anehnya, banyak manusia yang sibuk mempersiapkan kehidupan dunia yang hanya sementara. Sementara sedikit yang benar-benar mempersiapkan kehidupan setelah kematian yang akan berlangsung selamanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, yaitu kehidupan atau hidup setelah kematian. Sebuah perjalanan yang akan dialami oleh setiap manusia tanpa terkecuali. Saudaraku sekalian, kematian bukanlah akhir. Banyak orang menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya. Ketika seseorang meninggal dunia, tubuhnya terbujur kaku, dimandikan, dikafani, disolatkan, lalu dikuburkan. Secara kasat mata, hidup memang tampak berakhir. Namun dalam pandangan agama, kematian bukanlah akhir. Kematian hanyalah perpindahan dari satu alam menuju alam yang lainnya. Perpindahan dari satu alam ke alam lainnya, yaitu dunia menuju ke kuburan atau alam barzakh. Ibarat seorang bayi yang keluar dari rahim ibunya menuju dunia, demikian pula manusia yang keluar dari dunia menuju alam akhirat. Dunia hanyalah tempat singgah yang sangat singkat. Jika usia seseorang 60 tahun, 70 tahun, bahkan 100 tahun sekalipun, dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi, semuanya tidak lebih dari sekejap mata. Karena itu, para ulama sering mengatakan bahwa dunia adalah ladang untuk akhirat. Apa yang ditanam di sini akan dipanen di sana. Tidak ada satu amal pun yang hilang, tidak ada satu kebaikan pun yang dilupakan, dan tidak ada satu dosa pun yang luput dari perhitungan. Saat malaikat maut datang, setiap manusia memiliki waktu yang telah ditentukan. Tidak ada yang bisa mempercepat ataupun menundanya. Ketika ajal tiba, malaikat maut pun datang untuk mencabut ruh manusia. Bagi orang-orang beriman, saat itu menjadi awal dari kabar gembira. Malaikat turun dengan wajah yang berseri-seri, membawa kabar rahmat dan ampunan. Namun bagi mereka yang mengingkari kebenaran dan bergelimang dosa tanpa taubat, saat sakaratul maut menjadi saat yang sangat berat. Ketika roh mulai berpindah dari jasad, manusia menyadari bahwa seluruh harta, jabatan, dan kemegahan dunia tidak lagi memiliki arti. Rumah mewah yang dibangun bertahun-tahun tidak dapat ikut masuk ke dalam kubur. Kendaraan yang mahal tidak mampu mengantar melewati alam barzakh.
Bahkan keluarga yang paling dicintai hanya mampu mengantar sampai ke liang kubur. Setelah itu manusia akan berjalan sendiri dengan amal perbuatannya. Alam kubur dan alam barzakh. Setelah pemakaman selesai dan orang-orang mulai meninggalkan kuburan, perjalanan baru dimulai bagi sang mayit. Inilah yang disebut alam barzakh. Alam yang menjadi pembatas antara dunia dan hari kebangkitan. Di alam ini manusia akan merasakan sebagian dari balasan atas amal yang telah dikerjakannya. Bagi orang yang beriman, kubur dapat menjadi rumah dan taman-taman surga yang indah yang akan mereka nikmati sembari menunggu hari kebangkitan. Kubur terasa lapang, penuh ketenangan dan cahaya, kedamaian, dan ditemani oleh bidadari-bidadari yang sangat cantik dan jelita. Namun bagi orang-orang yang durhaka, kubur bisa menjadi lubang dan lubang-lubang seperti lubang neraka, sempit, gelap, dan penuh penyesalan. Pada saat itulah manusia mulai menyadari bahwa kehidupan dunia yang dahulu begitu dibanggakan ternyata sangat singkat. Penyesalan terbesar bukanlah kehilangan harta atau jabatan, melainkan kehilangan kesempatan untuk beramal soleh dan berbuat baik. Ketika datangnya hari kebangkitan, akan tiba suatu masa ketika seluruh alam semesta dihancurkan. Gunung-gunung berterbangan seperti kapas, lautan meluap, langit terbelah, matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, semua yang ada di bumi musnah. Kemudian Allah membangkitkan semua manusia dari kuburnya, mulai dari masa pertama hingga manusia terakhir. Semua berkumpul di sebuah tempat yang sangat luas. Tidak ada lagi perbedaan status, raja dan rakyat berdiri berjajar. Orang kaya dan orang miskin tidak lagi dibedakan. Semua hanya membawa amal. Saat itu manusia sangat ketakutan, keringat bercucuran, masing-masing sibuk memikirkan nasibnya sendiri. Tidak ada lagi yang bisa dibanggakan selain amal yang pernah dilakukan selama hidup di dunia. Hari perhitungan amal pun akan datang. Hari itu akan datang setelah kebangkitan manusia dan akan menghadapi hisab. Seluruh amal akan diperlihatkan, tidak ada lagi persembunyian, perkataan yang pernah diucapkan, pesan yang pernah dikirim, pandangan mata, langkah kaki, semuanya tercatat dengan sempurna. Banyak yang manusia yang dulu merasa aman karena disangka tidak diketahui orang lain, namun pada hari itu seluruh rahasia terbuka. Begitu pula dengan kebaikan-kebaikan kecil yang mengikuti kita di saat kita hidup dan mungkin pernah dilupakan. Senyuman yang tulus, sedekah yang dilakukan diam-diam, pertolongan kepada sesama, semua akan muncul dalam catatan amal pada hari itu. Keadilan ditegakkan secara sempurna. Tidak ada kezaliman, tidak ada kecurangan, tidak ada suap menyuap. Setiap manusia menerima balasan sesuai dengan amalannya. Akan datang jembatan Sirat setelah kebangkitan, catatan amal, maka kita akan menghadapi jembatan Sirat, Siratal Mustaqim. Setelah proses perhitungan amal manusia, dan manusia akan melewati jembatan Sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Digambarkan jembatan ini lebih tipis daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Setiap orang akan melaluinya sesuai kadar amalnya.
Ada yang melintas cepat kilat, ada yang seperti angin, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada pula yang merangkak dengan tubuh yang gemetar dan susah payah. Sebagian berhasil melewati jembatan itu, sebagian lainnya terjatuh ke dalam neraka. Mereka adalah orang-orang yang berbuat dan karena amal buruk yang mereka lakukan. Saat itulah manusia menyadari betapa berharganya setiap kebaikan yang pernah dilakukan di dunia. Pada hari itu, hari terakhir, yaitu gambaran tentang surga bagi mereka, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah menyediakan sungai, sebuah tempat yang tidak pernah terbayangkan oleh pikiran manusia. Di sana tidak ada kesedihan, tidak ada penyakit, tidak ada lagi kematian, dan tidak ada lagi rasa takut. Sungai-sungai mengalir, buah-buahan tersedia tanpa batas, udara penuh kesejukan, kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Yang paling istimewa bukanlah kenikmatan fisik yang ada di sungai. Yang paling istimewa bukanlah kenikmatan fisik yang ada di sungai, melainkan keridhaan Allah. Karena itulah kebahagiaan sejati, sesuatu yang dicari manusia sepanjang hidupnya, namun hanya dapat diraih secara sempurna di akhirat. Setelah diperlihatkan gambaran surga, maka kita pun akan diperlihatkan oleh Allah dengan gambaran neraka. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak kebenaran dan terus bergelimang dosa tanpa taubat, terdapat azab yang sangat berat. Neraka bukanlah sekedar simbol, neraka adalah kenyataan, tempat penuh penderitaan dan penyesalan. Di sana manusia berharap bisa kembali ke dunia walau hanya sebentar, bukan untuk mencari harta, bukan untuk mengejar jabatan, melainkan untuk melakukan satu amal soleh yang dapat menyelamatkan mereka. Namun kesempatan itu telah berakhir, karena kehidupan yang hanya diberikan di dunia hanya sebatas sekali, tidak akan pernah terulang, tidak ada kesempatan kedua. Saudara-saudaraku sekalian, pelajaran bagi kita yang masih hidup. Hidup setelah mati bukanlah untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan kita ketika kita masih diberi kesempatan bernapas, masih diberi kesempatan memperbaiki diri, masih diberi kesempatan bertaubat, masih diberikan kesempatan berbuat baik. Jangan menunggu tua untuk berubah, jangan menunggu sakit untuk mendekatkan diri kepada Allah, jangan menunggu kematian datang untuk menyesal. Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan ajal akan tiba. Mungkin besok, mungkin lusa, atau mungkin setelah video ini selesai ditonton. Karena itu, gunakanlah waktu yang ada untuk memperbanyak amal soleh. Hormati yang tua, perbaiki hubungan dengan sesama, menjalin silaturahmi dengan baik, perbanyak sedekah, jaga sholat, perbanyak zikir dan istighfar. Karena semua itu akan menjadi bekal dalam perjalanan panjang menuju akhirat. Sebagai penutup, saudara-saudaraku, hidup setelah mati adalah sebuah kepastian. Cepat atau lambat, kita semua akan mengalaminya. Pertanyaannya bukan apakah kita akan mati, tetapi dalam keadaan seperti apa kita akan mati. Dan bekal apa yang akan kita bawa ketika menghadap Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang dipersiapkan untuk kehidupan abadi yang penuh dengan kebahagiaan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita,
menerima amal-amal kita, dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian video ini saudaraku, sebagai renungan hidup kita. Jangan lupa bagikan video ini kepada teman-teman kita agar semakin dirasakan manfaatnya dan semakin banyak dari saudara-saudara kita yang merasakan manfaat dari video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.